Bu Maya, Iya, Bu Santi. saya lagi kepikiran nih untuk mengangkat topik terkait perkebunan di semester depan, Bu. Saya ingin menginspirasi mereka dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupannya, yaitu perkebunan. Karena di daerah kita banyak kebun tanaman sayur. Wah, menarik sekali Bu Santi. Coba pakai pendekatan terintegrasi aja, Bu. Jadi nanti Ibu bisa menggunakan topik-topik itu dalam organisasi pembelajarannya. Apa itu? Ibu dan Bapak, apakah ada yang sama dengan Bu Santi? Baru pertama kali mendengar tentang pendekatan terintegrasi? Jika iya, sudah tepat kalau Ibu dan Bapak menyaksikan video ini. Di video kali ini, kita akan belajar bersama apa itu pendekatan terintegrasi. Mengapa pendekatan ini bisa dijadikan salah satu pilihan dalam pengorganisasian pembelajaran, serta bagaimana menerapkannya. Pendekatan terintegrasi adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengorganisasikan pembelajaran di PAUD. Pendekatan ini menitik beratkan pada integrasi berbagai topik yang mengarah pada satu ide besar atau konsep yang ingin diperkenalkan, dibangun, dan dieksplorasi bersama anak. Dengan catatan, dalam mempertimbangkan topiknya, Ibu dan Bapak perlu mempertimbangkan karakteristik satuan agar topik yang dipilih tetap kontekstual, dekat dengan kehidupan anak. Lalu, apa perbedaannya antara pendekatan terintegrasi dengan pendekatan tematik saja? Secara umum, sebenarnya pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan tematik, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yang membahas tentang pendekatan tematik. Perbedaannya terletak pada penekanan terhadap pemilihan topik-topiknya yang saling terintegrasi dan lebih mendalam. Topik ini juga mengarah pada satu konsep besar atau ide besar yang sudah ditentukan, yang diibaratkan seperti payung besar yang menaungi semua kegiatan atau topik tersebut. Sehingga poin pentingnya adalah semua topik yang dipilih harus saling terintegrasi berkait dengan konsep atau ide besar yang dipilih. Bagaimana? Apakah Ibu dan Bapak sudah mendapat gambaran yang jelas terkait perbedaannya? Agar lebih jelas, yuk kita mendengar cerita Ibu Santi dari TK Berlian. Begini Bu Nia, saya punya ide untuk mengangkat konsep dan ide besar tentang perkebunan sayur di semester depan. Nah, kemarin saya dapat masukan dari Bu Maya. Katanya, bagaimana kalau coba untuk pakai pendekatan terintegrasi? Menurut Bu Nia, gimana? Wih, bisa Bu. Hal ini juga bisa jadi contoh praktik baik bagi kelas-kelas yang lain. Tapi sebelum kita putuskan apakah pendekatan itu yang paling cocok untuk kondisi ini, kita perlu melihat beberapa hal. Pertama, apakah konsep atau ide besar ini sudah sesuai dengan karakteristik satuan kita dan juga sesuai dengan kebutuhan anak didik di kelas Bu Santi. Menurut saya sih sudah Bu. Pemilihan konsep ini sudah sesuai dengan karakteristik satuan. Dan apa yang kita harapkan muncul dari diri ini. Seperti memiliki rasa cinta terhadap lingkungan, menyadari bahwa dirinya bagian dari masyarakat yang bermata pencarian utama dengan menanam sayur. Dan membangun konsep tentang lingkungan tempat tinggalnya melalui eksplorasi. Selain itu, saya juga membayangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terkait konsep-konsep ini juga cocok dan mampu mensimulasi anak dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang difokuskan di semester ini. Pas kalau gitu Bu, saya setuju. Kalau saya lihat topik ini juga sangat dekat dengan kehidupan anak. Karena sebagian besar orang tua mereka atau keluarga dekatnya memang berprofesi sebagai petani ya. Kalau gitu, setelah ini Bu Santi boleh mulai memikirkan topik-topik apa saja yang akan Ibu pilih di semester depan. Agar nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut saat penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah. Baik Bu, terima kasih. Dari kisah Bu Santi, kita bisa memahami bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih pendekatan terintegrasi dalam pengorganisasian pembelajaran. Pertama, apakah ada konsep atau ide besar yang ingin dicapai? Kedua, apakah konsep tersebut selaras dengan karakteristik sekolah? Ketiga, apakah dengan mengembangkan kegiatan berdasarkan topik-topik sesuai ide besar tersebut bisa mendorong tercapai tujuan pembelajaran? Keempat, apakah konsep tersebut dekat dengan anak atau kontekstual? Terakhir, apakah sarana dan prasarana cukup menunjang implementasi pendekatan ini?
Nah, untuk kelebihan dari pendekatan ini, diantaranya adalah anak akan belajar satu konsep secara komprehensif, mendalam, dan kontekstual. Memberi ruang kolaborasi bagi sesama guru serta pihak lain di luar satuan. Lebih efisien dan fleksibel dalam menentukan konsep yang ingin diajarkan dan penjadwalannya. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah mulai terpikir untuk menggunakan pendekatan terintegrasi untuk pengorganisasian pembelajaran di semester depan? Tentu sangat boleh dicoba ya. Dengan catatan, silakan diskusikan dengan bidang kurikulum dan lakukan pertimbangan yang matang, seperti yang dilakukan Bu Santi, atau sesuai ajaran yang ada di video ini. Selamat belajar selalu!